Salam dalam keheningan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita memasuki ruang hening 96 dengan judul Tanda Perdamaian. Mari kita hening sejenak di dalam doa. Kami bersyukur atas hari-hari yang indah. Kami bersyukur atas kehidupan kami yang penuh dengan berkat. Kami bersyukur atas keselamatan yang kami terima. Pada saat ini kami akan bergumul dengan firman-Mu. Mampukan kami untuk mendengarkan dan juga melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan bersama-sama menyimak dan belajar dari kitab Kejadian 21 ayat 25 hingga 34. Kejadian 21 ayat 25 hingga 34, demikianlah firman Tuhan. Tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Jawab Abimelek, "Aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi tidak kuberitahukan kepadaku, dan sampai hari ini belum pula ku dengar." Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, "Untuk apakah 7 anak domba yang kau pisahkan ini?" Jawabnya, "7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini." Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Berseba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Berseba, pulanglah Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebuah pohon tamariska di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan, Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang menerima sabda Allah dan yang melakukannya. Salam sehat dan bahagia, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada tanggal 30 September dan 1 Oktober, kita bangsa Indonesia mengingat akan sebuah perjalanan pahit dalam sejarah bangsa ini. Ada perseteruan politik yang diwarnai oleh penculikan para jenderal pada waktu itu dan berakhir pembunuhan massal. Peristiwa yang kelam ini masih sering diungkit sebagai alat politik hingga sampai saat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selama luka lama itu terus disimpan, terus dikorek, yang ada hanyalah dendam. Kita sebenarnya bisa mencoba untuk berdamai dengan melihat ke depan, bukan mengungkit apa yang telah terjadi di belakang. Kita sebenarnya bisa mencoba untuk melihat harapan yang membentang daripada kita melihat kesalahan-kesalahan di belakang. Seperti halnya Abraham mencoba untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Abimelek tanpa menuduh dan tanpa mencari pembenaran. Yang berlalu biarlah berlalu. Abraham kemudian memberikan 7 anak domba kepada Abimelek sebagai tanda perdamaian mereka. Abraham mencoba melihat ke depan, dan Abraham tidak lagi mengungkit kesalahan-kesalahan Abimelek di masa lalu.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tanda perdamaian kita adalah salib Kristus. Sudahkah kita berdamai dengan membalut luka masa lalu, seperti Kristus Yesus yang penuh dengan pengampunan, dan menatap ke depan dengan penuh pengharapan? Mari bersama-sama kita mencoba untuk menyembuhkan luka-luka batin dan melihat ke depan, melangkah di masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Mari bersama kita satukan hati dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu Allah, sumber kekuatan dan cinta kasih kami. Melalui firman-Mu kami Engkau ingatkan seperti halnya Abraham mengadakan perjanjian dengan Abimelek, di mana mereka tidak lagi mengingat masa lalu yang kelam. Kesalahan-kesalahan yang lalu biarlah berlalu, dan mereka berjanji untuk membangun kehidupan sebagai sahabat di masa mendatang. Mampukan kami juga untuk memaafkan, mampukan kami untuk dapat berdamai dengan kehidupan masa lalu kami yang mungkin penuh dengan kesalahan, sehingga tidak ada lagi dendam dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melihat ke depan harapan yang indah terbentang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima bersama-sama. Mampukan kami untuk melaksanakannya dalam kehidupan ini. Berkatilah kami pada saat ini ketika kami menghayati kehidupan di tengah-tengah pandemi virus COVID-19. Mampukan kami untuk saling menguatkan, mampukan kami untuk saling bersatu, dan mampukan kami untuk benar-benar mengingat ada pengharapan yang luar biasa di dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat yang Engkau berikan dalam hidup kami, dan mampukan kami juga untuk berbagi berkat bagi sesama kami. Setiap ungkapan syukur dan setiap permohonan kami dalam doa ini hanya kami minta dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah kita telah bersama-sama merenung di ruang hening. Dan sampai jumpa di ruang hening selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.